Itulah memang yang harus kita hadapin dari suatu masalah gitu. Tapi kesimpulan dari gue tuh dari hal yang terjadi mengenai tantangan santet ini adalah sebagai seorang muslim kita jangan lupa bahwa sebenarnya tuh entah yang namanya musibah karena santet kah, entah musibah berupa kecelakaan kah, entah musibah kehilangan anggota keluarga, harta benda. Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Menanggapi yang lagi viral di YouTube, terutama tentang tantangan santet. Dari gue sendiri, mantan Indigo, menanggapinya kayak begini nih. Ya, yang perlu sobat mantan Indigo ketahui bahwa santet itu nggak cuma manusia aja yang bisa melakukan, tapi dari bangsa jin pun bisa melakukan santet. Ya, dari bangsa jin itu bisa melakukan santet, baik ke bangsa jin sendiri, atau juga manusia juga bisa gitu. Menarik nih, kalau menurut gua adanya tantangan santet untuk pembuktian bahwa santet itu ada atau enggak. Dan hadiahnya juga nggak main-main ya. Ada mobil Alphard atau malah ada diganti dengan uang gitu kan. Ya bukan kali ini aja sih sebenarnya ada tantangan seperti ini gitu kan. Beberapa tahun yang lalu juga ada yang menyatakan seperti itu ya, santet gue dong. Bagus menurut gue gitu loh. Sebuah edukasi yang bagus kalau menurut gue gitu loh. Karena kan kalau yang gue lihat di Indonesia ini kadang-kadang tuh pemikirannya dikit-dikit dihubungkan dengan mistis, dikit-dikit dihubungkan dengan adanya barang kiriman lah, entah santet, teluh atau sebagainya gitu. Bahkan penyakit yang udah jelas-jelas penyakit medis pun kadang-kadang dihubungkan tuh dengan yang namanya mistis. Ada juga penyakit psikologis dihubungkan juga dengan hal-hal yang berbau-bau mistis gitu. Pengalaman gue sendiri juga kadang ketemu orang itu dia punya penyakit psikologis, dia punya sesuatu pikiran yang dalam, dia punya masalah yang nggak mau orang lain ketahuin, ngendep tuh di dalam, akhirnya orang itu reaksinya bisa macam-macam, bisa tiba-tiba jadi amarah yang meledak-ledak, emosi yang nggak terkendali, ada juga dia kadang-kadang kayak terima bisikan-bisikan, ada juga dia itu menjadi introvert parah, nggak mau bergaul dengan dunia luar. Tapi ya bukan berarti santet itu nggak ada. Kalau menurut gue ya, dari beberapa video yang bereaksi terhadap video itu, ya gue ngelihatnya sih cukup edukatif ya. Bahkan ada beberapa ustadz yang memberikan pendapat, memberikan edukasi juga melalui video-videonya. Gitu. Alhamdulillah mereka bersedia menjelaskan ke umat. Dan dari sekian banyak komentar juga dari netizen, baik ada yang pro terhadap video yang melakukan tantangan itu, baik ada juga yang kontra. Ya, ya itulah memang yang harus kita hadapin dari suatu masalah gitu. Tapi kesimpulan dari gue tuh dari hal yang terjadi mengenai tantangan santet ini adalah sebagai seorang muslim kita jangan lupa bahwa sebenarnya tuh entah yang namanya musibah karena santet kah, entah musibah
berupa kecelakaan kah, entah musibah kehilangan anggota keluarga, harta benda, itu adalah semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang terjadi dengan diri kita di atas muka bumi ini adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semisal nih, ada orang yang ngaku dukun sakti, punya macam-macam jin dan segala macamnya, atau ada orang yang niat mencelakakan orang lain, entah berupa kecelakaan biasa atau dengan hal-hal yang bisa dibilang gaib atau mistis. Kalau Allah nggak berkehendak itu terjadi kepada diri kita, kalau Allah tidak mengizinkan itu terjadi kepada diri kita, maka hal itu nggak akan kejadian. Nah, gimana caranya nih supaya Allah tidak mengizinkan itu terjadi? Ya, kita beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah, dan kita juga jangan lupa selalu berdoa, meminta perlindungannya, meminta pertolongannya. Kita jangan lupa berdoa untuk selalu berlindung. Ingat, selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setinggi-tingginya ilmu itu dukun, sesakti-saktinya itu jin dengan kekuatan yang besar. Ya, harus kita ingat yang maha memiliki ilmu itu siapa? Yang maha memiliki kekuatan itu siapa? Yang sangat besar kuasanya di dunia langit dan bumi itu siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagai seorang muslim dengan kerendahan hati, gue mencoba mengingatkan kembali kepada sobat mantan Indigo dan juga kepada sahabat sesama muslim lainnya, dari semua kejadian ini, dengan adanya tantangan pembuktian santet itu ada atau tidak, dengan adanya komentar pro dan kontra dari kejadian itu, ya coba deh kita kembali ke akidah kita. Kita ingat bahwa Allah tuh maha besar kuasanya, Allah itu maha memiliki ilmu, Allah itu maha berkuasa terhadap diri kita. Allah maha berkehendak dan segala kejadian apapun terhadap diri kita di bumi ini pasti atas kehendak dan izinnya. Bahkan jatuhnya daun dari ranting pohon sekalipun itu atas kehendak dan izin Allah. Ya, kita bercoba berpikiran lebih terbuka lah terhadap satu masalah gitu ya. Nggak ada di sini maksud gua untuk yang menyalahkan si A, si B, yang ini salah, yang itu benar. Tapi coba deh balik lagi ke akidah kita, balik lagi ke keimanan kita, bahwa nggak ada tuh kejadian-kejadian di muka bumi ini yang namanya kebetulan gitu kan. Karena namanya rezeki, jodoh dan maut itu sudah dituliskan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatu atas diri kita, sesuatu yang terjadi di bumi ini bukan cuma buat gua aja, tapi buat sobat mantan Indigo dan sahabat-sahabat muslim lainnya, itu atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gua nanggapinnya atas tantangan santet yang belakangan ini ramai, dan gue seneng adanya orang yang berani speak up. Coba nih, ayo kalau lo emang benar, itu sebuah edukasi yang sangat besar kalau menurut gue ya, edukasi untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, ya netizen terutama, membuka pikiran kita semua gitu loh, dari beberapa sudut pandang keilmuan, dari beberapa sudut pandang kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi jangan lupa, jauhkanlah sugesti negatif, tumbuhkanlah energi positif, dan selalu berdoa kapan dan dimanapun kita berada. Salam mantan Indigo.